Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, jamaah majelis ta'lim Masjid Bayangkara, demikian juga para pemirsa Uthman TV dimanapun anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah ta'ala mudahkan kita untuk kembali bermajlis. Tentunya kita berharap kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelum saya sampaikan materi kajian kita malam hari ini, kembali saya menyampaikan mewakili Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, jazakumullah khairan atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, memberikan donasinya kepada kami yang insyaallah progres pembangunan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin masih berjalan. Sekarang ini sudah sampai tahap untuk sebentar lagi insyaallah pemasangan atap untuk asrama yang nantinya diperuntukkan untuk tingkat aliyah ataupun SMA putra. Demikian juga kita sedang melakukan proyek pengurugan kolam. Karena kita tidak memiliki halaman, akhirnya kita mengorbankan sesuatu yang menjadi ciri khas kami di Kemeranjan, yaitu kolam sebenarnya. Namun qadarullah wa masya'a fa'al, karena keterbatasan lahan sehingga kami ya bagaimana lagi harus dikorbankan untuk diuruk kemudian dijadikan sebagai halaman untuk kegiatan santri pondok pesantren. Jazakumullah khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas apa yang Bapak Ibu donasikan untuk pondok pesantren kami, dan semoga Allah ta'ala membalas dengan yang lebih baik dalam kehidupan akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan kita malam hari ini melanjutkan pembahasan di dalam kitab Tauhid, ataupun kita mengambil faidah dari kitab Tauhid. Malam ini kita akan membahas sebuah judul, syirik karena taat kepada tokoh yang memutarbalikkan hukum Allah. Syirik disebabkan karena taat kepada tokoh yang tokoh tersebut memutarbalikkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasannya ketaatan secara totalitas, ketaatan seorang secara totalitas itu hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena ketaatan secara totalitas adalah ibadah. Dan sebagaimana kita tahu, yang namanya peribadahan adalah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya ada seorang yang taat secara totalitas kepada selain Allah, hakikatnya orang tersebut telah menyembah selain Allah tersebut, telah mempertuhankan selain Allah tersebut, dan orang tersebut telah melakukan kesyirikan dengan syirik akbar. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat yang ke-31. Surat At-Taubah ayat yang ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah
wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Perhatikan baik-baik ayat yang kita baca ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan, mereka di sini adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan ahbar di antara mereka. Yang dimaksudkan ahbar di sini adalah ahli ilmunya, ulama di antara mereka. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, waruhbanahum, rahib-rahib adalah ubbad, ahli ibadah. Jadi orang-orang ahli kitab menjadikan ulama-ulamanya dan ahli ibadah di antara mereka arbabam min dunillah, dijadikan sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wal masih ibn maryam, dan mereka juga mempertuhankan al-masih putra Maryam alaihi salatu wassalam. Jadi orang-orang Yahudi dari kalangan orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan ulama di antara mereka, menjadikan ahli ibadah di antara mereka orang-orang istimewa gitu ya. Namun dijadikan sebagai apa? Sebagai tuhan-tuhan, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam, Al-Masih putra Maryam yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dijadikan sebagai Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Adi bin Hatim At-Tai, yang beliau adalah sahabat yang mulia yang tadinya adalah memeluk agama Nasrani. Beliau salah satu sahabat yang mulia yang tadinya memeluk agama Nasrani. Beliau mengatakan bahwasannya ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Taubah ayat yang ke-31. Jadi Adi bin Hatim mendengar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat yang tadi kita sebutkan. Surat apa? At-Taubah 31. Beliau mendengar Kanjeng Nabi membaca ayat tersebut. Kemudian beliau yang tadinya itu agamanya apa tadi? Nasrani. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak menyembah mereka. Ayatnya tadi gimana bunyinya? Mereka orang Yahudi dan Nasrani menjadikan apa? Ulama dan ahli ibadah, demikian juga menjadikan Isa bin Maryam itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dengar kalimat semacam ini yang merupakan penggalan dari ayat Al-Quran, Adi bin Hatim mengatakan kami tidak menyembah mereka. Karena yang dipahami oleh Adi bin Hatim nyembah itu ya sujud, ya ruku kepadanya gitu. Yang dipahami oleh Adi bin Hatim seperti itu. Kami itu enggak beribadah kepada mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika mendapatkan sanggahan dari Adi bin Hatim, beliau mengatakan, bukankah ulama-ulama tersebut, bukankah ahli ibadah tersebut mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu kalian mengharamkannya? Dan bukankah mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian menghalalkannya? Diluruskan makna peribadahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ibadah itu bukan hanya sujud kepada orang lain, tetapi yang dinamakan ibadah itu juga termasuk di dalamnya
Penghalalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kemudian diikuti, pengharaman yang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kemudian diikuti, itu juga makna apa? Peribadahan. Bisa dipahami ini ya. Jadi Nabi SAW meluruskan tentang makna apa? Ibadah. Yang namanya ibadah bukan melulu, bukan cuma sekedar apa? Sujud kepada manusia, tetapi melanggar hukum Allah, mentaati manusia dalam melanggar hukum Allah itu juga merupakan apa? Bentuk peribadahan. Maka ketika itu Adi bin Hatim mendengar penjelasan dari Nabi SAW, beliau mengatakan, iya, mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, kami ikuti. Iya, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kami ikuti. Iya, seperti itu. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, itulah ibadah kalian kepada mereka. Itulah ibadah kepada mereka. Ibadah dari ahli kitab kepada ulama-ulamanya, ibadah ahli kitab kepada ahli ibadah di antara mereka, dengan cara apa? Mentaati dalam pelanggaran kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang tadi kita bacakan, At-Taubah ayat keberapa? 31. Dan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, riwayat dari beliau bersama Adi bin Hatim, menunjukkan bahwa taat kepada selain Allah, taat kepada selain Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidup sehingga mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka itu semuanya adalah menunjukkan orang tersebut telah beribadah kepada yang ditaatinya. Orang tersebut telah beribadah kepada yang ditaatinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, taat kepada selain Allah dalam melakukan maksiat juga telah menjadikan yang diikuti itu sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan ini, Bapak Ibu, perbuatan ini perlu dipahami, perkaranya besar. Disebutkan oleh para ulama adalah membatalkan tauhid. Perbuatan yang semacam ini adalah menjadikan seorang terjerumus ke dalam syirik akbar. Batal tauhidnya, batal Islamnya. Tentunya kita harus mewaspadai hal yang semacam ini. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-80. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun." Wala ya'murakum, dan tidak sepantasnya, tidak wajar baginya, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, tidak wajar baginya. Yang dimaksudkan di sini tidak pantas bagi Nabi Isa dan juga nabi-nabi yang lainnya, tidak pantas baginya memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat, memerintahkan kalian untuk menjadikan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun, apakah patut dia memerintahkan kalian untuk berbuat kekafiran setelah kalian apa? Menganut agama Islam? Para nabi, para rasul enggak ada yang memerintahkan kepada kekufuran. Dalam konteks ayat ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Tidaklah beliau memerintahkan kepada kekufuran. Tidak mungkin memerintahkan kepada penyembahan kepada selain Allah, baik itu malaikat, baik itu nabi dan seterusnya. Tidak mungkin Nabi memerintahkan kepada kekufuran setelah manusia berislam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Allah Ta'ala menyebutkan,
am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun alim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka itu memiliki sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Apakah mereka itu punya sembahan-sembahan yang mereka punya syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang-orang zalim tersebut akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mentaati selain Allah dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan petaka, akan mendatangkan bencana baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ini dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau sampai mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir kalian akan mendapatkan hujan batu dari langit. Aku khawatir kalian akan mendapatkan hujan batu dari langit. Kenapa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, aqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku sudah mengatakan kepada kalian, Rasulullah menyebutkan seperti ini, kemudian kalian membandingkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar dengan perkataan Umar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana konsekuensi ketika seorang menandingkan ucapan Abu Bakar dengan ucapan Rasulullah, ucapan Umar dengan ucapan Rasulullah. Kata Abdullah bin Abbas, aku takut kalian akan ditimpa hujan batu dari langit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya ini bukan perkara yang simpel, bukan perkara yang mudah. Kenapa kok sampai mengatakan seperti itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika itu menjelaskan kepada para sahabat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah memilih bahwasannya haji tamattu adalah haji yang terbaik. Haji tamattu, haji yang terbaik. Sebagaimana kita mengetahui pelaksanaan haji itu ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Ifrad adalah melaksanakan haji saja tanpa umrah. Kemudian qiran adalah melaksanakan umrah kemudian bersambung dengan apa? Dengan haji. Kalau tamattu ini adalah umrah kemudian tahallul kemudian haji. Jadi satu kesatuan. Tetapi apa? Di situ dipisah dengan adanya waktu tahallul setelah umrah yang pertama. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukilkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi melaksanakan haji tamattu dan menyebutkan bahwasanya haji tamattu itu yang terbaik. Ketika Abdullah bin Abbas menjelaskan ini di hadapan manusia ketika itu, orang-orang mengatakan, tapi Abu Bakar ngomong kayak gini, Abu Bakar berpendapat seperti ini. Satunya lagi mengatakan, tapi Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan seperti ini. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian karena ucapan orang-orang yang ada di hadapannya, beliau langsung mengatakan perkataannya yang tadi. Aku khawatir kalian akan mendapatkan hujan batu dari langit. Aku sudah katakan perkataan Nabi, malah kalian tandingkan dengan apa? Ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menandingkan ucapan Nabi dengan ucapan selain sahabat, ulama, bahkan mungkin tokoh saja, orang terkenal, orang yang mungkin dikatakan hebat? Bagaimana nasibnya sekarang? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mentaati manusia dalam menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam
adalah sama saja mengundang bencana, mengundang petaka. Jauhi hal yang semacam itu. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nur. Surat An-Nur ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Allah taala sebutkan, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang sangat pedih. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ditimpa apa? Fitnah di dunia, fitnah dalam masalah agama, penyimpangan dalam masalah apa? Pemahaman agama. Demikian juga hendaklah takut akan ditimpa azab yang pedih. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia di akhir zaman untuk ditaati. Sering saya ingatkan kepada Bapak Ibu jamaah majelis taklim semuanya tentang makna daripada syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Mentaati perintahnya, membenarkan berita-beritanya, menjauhi larangannya, kemudian beribadah kepada Allah dengan syariatnya. 4 hal ini menjadi bukti nyata kalau seorang itu syahadatnya benar. Dan seorang boleh saja mengatakan dia cinta Rasulullah, tetapi kalau nggak ada buktinya, ini kan repot. Berarti apa namanya? Cuma ngegombal aja kan? Cuma dia membual saja, katanya cinta Nabi, tetapi taat kepada Nabi tidak. Beritanya dia tidak benarkan. Kemudian apa? Larangannya dia enggak gubris. Kemudian beribadah kepada Allah dengan syariat-syariat yang dibuat-buat oleh manusia, bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mana buktinya? Lisannya bersolawat sebagai bukti cinta Nabi katanya. Oke, salawat itu salah satu bukti cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah cuma sekedar bersolawat saja? Tidak tentunya. Kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat, mengucapkan salam kepada beliau, tetapi kita juga harus mewujudkan bahwasannya kita cinta kepada Nabi dengan 4 hal tadi. Apa saja? Apa saja? Bukti syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati perintah-perintahnya. Yang kedua, tasdiqu fima akhbar. Yang kedua, membenarkan berita dari beliau, kabar dari beliau terkait tentang masa lalu, terkait masa yang akan datang, terkait surga dan neraka, kita benarkan. Kemudian yang ketiga, ijtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi larangan-larangan beliau. Yang keempat, wa alla ya'budallah illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti. Ketika seorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus ada buktinya ini. Kalau seandainya dalam ibadah nggak ngikutin Nabi, gimana mau dikatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas permasalahan yang setelahnya. Macam-macam taat kepada selain Allah dan juga hukumnya. Macam-macam ketaatan kepada selain Allah dan juga hukumnya. Taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, taat kepada selain Allah secara totalitas itu merupakan syirik akbar, merupakan perkara yang membatalkan akidah, membatalkan tauhid dan juga keimanan. Macam-macam taat kepada selain Allah ada beberapa sekarang. Yang pertama adalah taat kepada selain Allah dalam hal ketaatan kepada Allah. Kita taat kepada orang lain, umpamanya kepada ulama, kepada ustadz kita, kepada guru kita, namun dalam kerangka, dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini ya? Taat kepada orang lain, tetapi orang lain ini menyampaikan apa? Perintah Allah, syariat Allah, kita mentaatinya. Maka yang semacam ini adalah merupakan satu keharusan.
Kita harus mentaati perintah tersebut. Taat kepada orang tersebut harus. Kemudian yang kedua, taat kepada selain Allah dalam hal yang mubah. Taat kepada selain Allah pada perkara yang diperbolehkan. Dalam perkara yang diperbolehkan. Artinya sesuatu yang halal, sesuatu yang tidak melanggar syariat. Maka ketaatan yang semacam ini diperbolehkan, tidak mengapa. Karena apa? Pada asalnya itu adalah merupakan sesuatu yang mubah. Kemudian yang ketiga adalah taat kepada selain Allah dalam maksiat. Taat kepada selain Allah dalam maksiat, tetapi bukan kesyirikan, bukan kekufuran. Mentaati selain Allah tetapi bukan apa? Bukan kekufuran, bukan kesyirikan, tetapi maksiat, dosa besar. Umpamanya terkait dengan apa? Dosa besar yang kita kenal seperti perjudian, minuman keras, perzinaan dan lain sebagainya. Maka kalau seandainya seorang mentaati kepada perintah-perintah maksiat yang bukan kekufuran, yang bukan kesyirikan, ini hukumnya adalah syirik asghar. Hukumnya adalah syirik kecil. Dengan syarat orang tersebut masih merasa berdosa. Diperintah, mungkin dipaksa untuk mengerjakan maksiat selain kufur, selain kesyirikan, hukumnya syirik asghar. Kapan itu terjadi? Ketika orang tersebut masih di dalam hatinya merasakan apa? Salah ataupun berdosa seperti itu. Kemudian yang keempat, taat kepada selain Allah dalam maksiat, dalam berbuat dosa, bukan kufur, bukan syirik, namun hatinya rela, seneng gitu ya. Diperintah untuk maksiat malah dia, lah ini pas banget ini gitu. Cocok dengan apa? Kehendaknya, cocok dengan kemauannya. Diperintah untuk maksiat malah dia seneng. Maka yang semacam ini, kalau jelas-jelas dosa tersebut adalah dosa yang sudah ma'ruf di dalam agama dengan pasti, seperti perzinaan gitu kan, ya, semua orang mengetahui zina itu apa? Haram. Bahkan para pezina saja mengakuinya. Yang menjadikan pekerjaan dalam kehidupannya seperti itu pun mengakui itu salah, itu dosa gitu. Seandainya seperti itu, maka kondisi yang tadi saya sebutkan, mentaatinya tetapi apa? Dirinya malah seneng gitu, rela, maka dia itu terjerumus ke dalam syirik akbar. Terjerumus ke dalam syirik akbar. Kemudian yang kelima, taat kepada selain Allah dalam perkara yang itu merupakan kekufuran, dalam perkara yang itu merupakan kesyirikan, maka ini tidak boleh, hukumnya haram, dan ini merupakan syirik akbar kalau taat kepada perintah tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan batasan yang harus ada antara seorang anak dengan orang tuanya yang memerintahkan kepada kekufuran? Surat Luqman ayat yang ke-15 yang sudah pernah kita kaji. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka, kalau bapakmu ibumu memerintahkan kepada kesyirikan, memerintahkannya dengan sungguh-sungguh, karena jahadaka tidak disebutkan wa in amaraka, kalau keduanya memerintahkanmu. Amara cuma perintah biasa. Tetapi di sini disebutkan oleh Allah, jika bapakmu, ibumu memerintahkan dengan sungguh-sungguh kepadamu untuk melakukan kesyirikan, apa yang harus dilakukan? Kita hormat kepada ibu kita, kita hormat kepada ayah kita, tetapi kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati perintah keduanya. Sekali lagi, penghormatan tetap harus diberikan. Memberikan yang terbaik dari seorang anak kepada orang tua harus tetap ada. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik.
Ini yang Masya Allah bagi sebagian orang itu kayaknya mustahil gitu ya. Dia sudah mengenal Islam, kemudian orang tuanya masih bergelimang dengan kesyirikan. Kadang-kadang yang ada adalah tegas, keras dari seorang anak sehingga tidak menunaikan kewajiban dia kepada orang tuanya. Yang seharusnya seorang itu harus mampu menggabungkan tegas di dalam prinsip akidahnya, keyakinannya, kemudian apa? Lembut di dalam tutur kata, bagus di dalam penghormatan dan pengagungan kepada orang tua, menghargai hak-haknya, memberikan persembahan yang terbaik kepada keduanya. Ini yang harus dilakukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita yang setelahnya. Hukum mentaati ulama. Hukum mentaati ulama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada ahli ilmu, kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ulama adalah orang-orang yang mereka itu mendapatkan kedudukan istimewa di dalam agama kita. Mereka adalah pewarisnya para nabi. Artinya antara mereka dengan nabi itu nggak ada penghalang sedikit pun. Karena ahli waris, bagaimana menjadi ahli waris kalau ada penghalang? Dekat apa tidak hubungannya? Dekat sekali. Ulama yang saleh tentunya, yang mengamalkan ilmunya, dia punya ilmu dan diamalkan ilmunya tersebut, mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus tahu kedudukan ulama. Ulama meskipun mereka pewaris para nabi, tetapi mereka adalah manusia biasa. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu punya banyak salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama termasuk di dalam hadis ini. Ulama itu pasti punya salah, namun perlu kita perhatikan di sini, ketika kita dapati ulama punya kesalahan, bukan berarti runtuh kemuliaannya, kehormatannya. Kita tidak jaga lagi, kita tetap jaga kehormatan mereka. Mereka bersalah tidak sebagaimana kalau kita bersalah. Mereka bersalah karena mereka punya ijtihad, punya Quran, punya dalil hadis, yang mungkin mereka tersalah di dalam pemahaman tertentu. Jadi kalau kita dapati ada seorang ulama yang salah dalam masalah tertentu, jangan sampai aku nggak mau ngaji sama dia lagi, aku nggak mau belajar sama dia lagi. Kenapa? Karena dia punya salah. Seharusnya ulama kan nggak ada salahnya. Ulama itu manusia, apalagi levelnya ustadz, apalagi levelnya apa? Panitia kajian nih. Salah ya wajar banget. Menyampaikan sesuatu kemudian besok diralat, kan sangat wajar sekali seperti itu. Nggak ada yang terbebas dari kesalahan. Jadi ini yang perlu kita dudukkan. Adzan dulu ya, nanti kita lanjut sebagiannya, masih tersisa pembahasan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan insyaallah sedikit lagi terkait dengan mentaati ulama. Mentaati ulama. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ulama adalah pewarisnya para nabi, namun bukan berarti para ulama itu maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak ada yang terjaga dari kesalahan, tidak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus memahami itu. Jadi ketaatan kepada para ulama ya seperti tadi poin-poin yang telah kita sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Namun perlu ditambahkan di sana ada catatan-catatan yang perlu kita pahami. Yang pertama, jika seorang taat kepada ulama dalam maksiat,
namun dia tidak tahu kalau itu merupakan maksiat. Seorang mentaati ulama tetapi ternyata itu merupakan satu kemaksiatan, namun yang ngikuti ini nggak tahu kalau itu maksiat, maka dia tidak berdosa tentunya, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Melakukan maksiat tetapi tidak berdosa karena apa? Keterbatasan ilmunya. Dia cuma ngikuti ulama, ternyata ulamanya salah. Kemudian dia dikatakan berdosa di saat mengikuti ulama jika dia itu malas mencari ilmu. Dia cuma sekedar ikut saja tanpa mau belajar, padahal sarana untuk belajar itu mudah banget. Majelis ilmu banyak, ulama juga banyak, kemudian juga sarana-sarana untuk belajar itu banyak. Seperti di zaman kita sekarang ini, kok sampai dia ngikuti ulama dalam kesalahan, maka tentunya dia berdosa. Karena apa? Tidak mau menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, jika seorang membela pendapat ulama yang salah, padahal dia tahu itu menyelisihi Al-Quran, itu menyelisihi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka na'udzubillah, ini adalah pembahasan yang sangat besar, karena orang tersebut telah berani menentang Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal nyata ayat bagi dia, padahal nyata hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang ketiga, seorang mengikuti pendapat ulama secara membabi buta karena sangat mengidolakan tokoh tersebut, karena menjadikan tokoh tersebut sebagai panutan dalam hidupnya. Kalau seandainya ulama tersebut benar, dia membelanya membabi buta, maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala meskipun dia benar, dan berdosa ketika dia mengikuti apa? Sesuatu yang salah dari ulama. Dan ini penjelasannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah kitab Tauhid, yaitu kitab beliau Al-Qaul Al-Mufid. Kemudian pembahasan terakhir malam ini adalah terkait dengan menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan lagi bahwasanya ulama bukanlah sosok yang maksum, bukanlah sosok yang terbebas dari salah dan kekeliruan. Maka konsekuensinya keyakinan ini adalah terkadang fatwanya salah, terkadang pendapatnya keliru. Itu sangat mungkin sekali. Jangan sampai mengatakan guru saya yang nggak mungkin salah gitu. Ulama yang datang ini yang nggak mungkin punya salah, jangan sampai seperti itu. Pasti Nabi sudah menjelaskan kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu punya banyak salah, dan bani Adam itu tentunya di dalamnya terdapat apa? Ulama. Pasti banyak kesalahan. Cuma kesalahan yang ada pada ulama itu jangan sampai sekali lagi untuk menjatuhkan kehormatan mereka, menjatuhkan kemuliaan mereka. Ketahuilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kesalahan sebagaimana tadi sudah kita sebutkan sangat mungkin terjadi dari para ulama. Maka kita perlu pahami, ulama yang terjatuh dalam kesalahan itu ada perinciannya. Yang pertama, jika ulama tersebut sudah berusaha setakwa mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ulama tersebut memang berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, tetapi sekali lagi yang namanya manusia salah itu pasti ada gitu ya. Ketika dia sudah berusaha bertakwa kepada Allah, kemudian dia berbekal dengan apa? Ilmu yang banyak yang dia miliki tentang Quran, tentang hadis, dan tentang apa? Bagaimana istimbat dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia itu tergelincir dalam kesalahan, maka kesalahan ulama tersebut itu dimaafkan. Ulama tersebut tidak berdosa karenanya. Karena apa? Dia sudah punya bekal. Pendapatnya keliru tetapi dilandasi dengan apa? Al-Quran, dilandasi dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kesalahan di dalam apa? Di dalam pemahaman dan lain sebagainya.
Ulama yang semacam ini tidak bersalah, tidak berdosa, dimaafkan kesalahannya, dan dia tetap mendapatkan pahala. Dia sudah beristihad. Enak ya? Nggak enak. Enaknya gimana? Enak kalau kita nggak ngapa-ngapain dapat seperti itu. Ulama itu perjuangannya sudah luar biasa, jamaah. Perjuangannya luar biasa, sejak kecil digembleng, akhirnya menjadi seorang ulama seperti itu. Baru mendapatkan tingkatan salah pun tidak mendapatkan dosa gitu. Dimaafkan kesalahannya. Jadi jangan dianggap enak banget jadi ulama. Kata siapa enak gitu. Kalau melihat cuma seperti salah nggak berdosa ya enak, tetapi runutan perjuangannya itu kan Masya Allah. Kemudian yang kedua, jika dia sengaja mengubah hukum Allah ini, ulama terjerumus dalam kesalahan, dalam kekeliruan, tetapi dia menyengaja merubah hukum Allah karena mungkin kepentingan pribadinya ataupun mungkin kepentingan dari jamaahnya, mad'unya, umatnya gitu, maka yang semacam ini adalah telah mensejajarkan dirinya dengan Allah sebagai pembuat syariat. Maka yang semacam ini merupakan pembatal tauhid, pembatal keimanan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Tersisa 2 voucher. Tersisa 2 voucher. Mau buat sekarang apa dikumpulkan pekan depan? Pertanyaan pertama. Tadi saya sebutkan terkait dengan, ini sering banget saya sebutkan, terkait dengan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. 4 bukti nyata kalau syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan benar. Apa 4 perkara tersebut? Silakan. Yang kedua, jauhi larangan. Apa yang dikabarkan Rasul kita benarkan. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua, apa yang diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Adi bin Hatim? Apa pendapat Adi bin Hatim tentang ibadah dan diluruskan oleh Rasulullah seperti apa? Bisa dipahami pertanyaannya? Silakan. Adi menganggap bahwasannya peribadahan itu dengan cara bersujud kepada makhluk tersebut. Kemudian Rasulullah meluruskan bahwasanya peribadahan bukan hanya sebatas bersujud kepada makhluk tersebut, melainkan juga taat dalam segala macam perintah termasuk dalam kemaksiatan di dalamnya. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu